Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Nurlian dari kelas TI Gabungan Analis Risiko akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat dan teman-teman saya, yaitu perbaikan proses pada produksi gas di PT Gas OY. Jadi pada tugas ini tuh kita merancang risk assessment, lalu memberikan treatmentnya dan memberikan risk registernya. Dan untuk pertama-tama untuk memasuki ke risk assessment ini kita harus menyusun risk konteksnya dulu. Nah, risk assessment konteksnya ini berisi objektif yang pertama. Jadi objektif dari prosesnya ini apa? Nah, objektifnya itu tidak lain adalah memenuhi permintaan konsumen. Jadi konsumen ini memesan gas mentah ke perusahaan kita, ke PT kita, lalu akan dipenuhi permintaannya oleh kita. Jadi itu tujuannya. Lalu outputnya itu menjaga agar pipa penyalur gas tidak terjadi kebocoran. Nah, kalau misalnya tidak terjadi kebocoran, maka dari itu produksi akan berjalan dengan lancar kan. Maka dari itu permintaan akan terpenuhi, permintaan konsumen itu. Jadi kita akan memproduksi gas mentah sesuai dengan permintaannya. Itu outputnya. Lalu setelah kita menjelaskan objektif dan outputnya, kita akan menentukan isu internalnya dan isu eksternalnya. Nah, isu internal ini kita isu internal itu kayak infrastruktur yang ada pada perusahaan kita, lalu lagi ya, sumber daya manusianya, labornya yang ada di perusahaan kita. Nah, internal isunya itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada laju korosi yang tinggi pada bagian underground pipeline, lalu material pasir ikut terbawa karena tidak terfiltrasi dengan optimum pada bagian piping, dan adanya lubang pada pipeline. Nah, relatednya itu kayak berhubungannya itu, kalau misalnya laju korosi yang tinggi pada bagian underground pipeline itu, maka akan mempercepat penipisan pipeline. Nah, lalu kesimpulannya adanya lubang dan kebocoran yang mengakibatkan loss production karena adanya shutdown. Nah, internalisnya itu bisa dibaca seperti ini. Lalu ada eksternal isunya. Eksternal isunya itu lebih ke isu eksternal itu kayak yang di luarnya tapi bukan di internal perusahaan. Jadi kayak misalnya pemerintahnya atau masyarakatnya yang berpengaruh pada produksi kita. Nah, ini pertama itu letak pipa yang berada di 1,5 meter di bawah pemukiman warga. Nah, otomatis kan kalau misalnya berada di bawah pemukiman warga, ketika terjadi sesuatu atau kerusakan, maka akan mengganggu pemukiman tersebut kan. Maka itu menjadi isu eksternal yang terjadi di produksi atau proses ini. Nah, lalu relatednya itu akan merusak kondisi lingkungan pemukiman warga. Lalu kesimpulannya, jika terjadi kebocoran, maka perusahaan harus mengganti rugi lah pemukiman warga. Dan selanjutnya itu masih ada 3, bisa baca seperti ini. Jadi ada permintaan pasar, terus faktor sumber daya alam yang terus-menerus diambil. Sumber daya alam itu kayak gas alamnya sama ya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat gas mentahnya itu kan sama-sama dibutuhkan. Nah, itu tuh jadi constraint juga. Jadi isu eksternal juga. Lalu setelah kita menentukan isu eksternal dan internalnya, kita menentukan kriterianya. Jadi di sini untuk menghitung resikonya atau menghitung skor dari resikonya ini kita menggunakan 2 penilaian, yaitu likelihood sama severity. Nah, likelihood ini kita lebih ngacu ke berapa kali sih kejadian atau kerusakan dari pipa ini terjadi. Nah, kalau ini tuh ada 5 keterangannya. Jadi kalau misalnya imporable itu yang sangat rendahnya, itu kejadiannya less than once per 15 years. Jadi kurang dari 1 atau tidak pernah terjadi per 15 tahun. Nah, kalau misalnya yang skor keduanya itu unlikely, itu 1 kali per 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau misalnya probable-nya yang nilai skornya 3, itu 1 kali per 5 sampai 10 tahun per kebocoran. Lalu skala 4-nya itu quite probable, itu 1 kali
per 1 sampai 5 tahun per kebocoran. Nah, kalau yang paling tingginya, nilai paling tingginya yaitu 5 atau very probable-nya itu lebih dari 1 per tahunnya. Jadi kalau lebih dari 1 itu bisa masuk ke keterangan very probable per tahunnya atau sangat beresiko. Lalu severity itu ya maksudnya ke konsekuensinya. Konsekuensinya itu kalau misalnya very low atau diberikan skor 1 itu membutuhkan biaya atau biaya yang dikeluarkan dari kerusakan itu kurang dari 14.500.000 per kebocoran. Nah, kalau misalnya skor kedua itu yang low itu biaya yang dibutuhkannya eh, 14 juta sampai 72 juta, kalau misalnya medium 72 juta sampai 145 juta, kalau yang tinggi atau high itu 145 juta sampai 290 juta, dan kalau yang sangat tinggi atau katastrofik diberikan skor 5 itu lebih dari 290 juta. Nah, di sini juga risk kriterianya itu kita lebih ngacu ke tiga nilai, yaitu quality, safety, sama time. Quality-nya itu kita harus memproduksi kualitas dari produknya sebagus mungkin atau bukan sebagus mungkin, jadi kayak sesuai mungkin dengan permintaan konsumennya. Lalu safety-nya itu menjaga keselamatan kerja dari para pegawainya, dan time-nya itu tidak molor atau produksinya itu tepat waktu gitu. Lalu untuk risk matrix-nya sebagai berikut. Jadi untuk nilai likelihood-nya ada di atas dan severity-nya itu ke bawah. Jadi likelihood-nya itu kolom, severity-nya baris. Dan di sini itu kan ada hijau, kuning, oranye, sama merah. Nah, hijau ini kalau misalnya skor dari resikonya itu terdapat pada kolom yang hijau, maka tidak perlu dilakukan penindakan atau treatment kepada proses yang berisiko tersebut. Jadi resiko yang ada pada kolom hijau itu masih dikatakan aman untuk dijalankan. Jadi misalnya ada resiko dan resikonya itu nilainya skornya hijau atau 1, 2, 3 atau 4, maka dari itu proses tersebut masih bisa dijalankan. Sama kalau kuning juga sama, masih bisa dijalankan, tapi perlu pengawasan lebih, tapi tidak perlu adanya treatment atau perombakan proses lebih lanjut gitu. Kalau misalnya udah nyampe orange sampai merah, itu harus dilakukan proses lebih lanjut lagi, dilakukan perombakan proses untuk mengurangi resikonya agar tidak terjadi risiko berlebihan gitu. Lalu selanjutnya nomor 2 itu ada risk identification. Jadi setelah kita merancang risk konteksnya, risk assessment konteksnya, baru kita lanjut ke risk identification. Nah, di sini itu kita udah masuk ke perhitungan risikonya atau risk assessment-nya. Jadi risk assessment itu kan tahap-tahapannya itu yang pertama risk identification, baru risk analysis, baru yang terakhir risk evaluation. Risk identification ini kita menjelaskan atau menentukan resiko-resiko apa yang terjadi pada proses pembuatan gas di PT Gas Oye. Nah, di sini itu terbagi menjadi 4, yaitu adalah kebocoran pipa segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, setiap segmen ini tuh bedanya apa? Bedanya itu penempatan pipanya. Jadi kalau segmen 1 ini penempatannya di sungai, kalau segmen 2 di peternakan, kalau segmen 3 itu di sawah, dan segmen 4 juga sama di sawah tapi berbeda tempat gitu. Kenapa dibagi menjadi tiap segmen? Karena kalau misalnya kita langsung menghitung ke satu, jadi segmen-segmen itu tuh langsung disatukan, lalu kita hitung resikonya, bakal pasti akan terjadi resiko yang apa ya? Skor resikonya itu yang akan dihasilkan akan tinggi, maka dari itu dibagi menjadi tiap segmen gitu. Jadi untuk segmen pertama itu kan adanya kebocoran kan resikonya. Lalu sumbernya itu adanya cacat pengelasan dan pipa ditanam kurang dari 1,5 meter. Kemudian tidak diberi tanda caution bahwa ada gas sebuah jalur pipa penyalur gas. Lalu risk event-nya atau kejadian risikonya itu aktivitas produksi seperti pengomboran dan penggalian akan mengenai pipa yang menyebabkan pipa rusak ataupun cracking. Lalu konsekuensinya atau impact-nya itu atau konsekuensi itu kayak kalau ada penyebab, jadi ada konsekuensinya atau
konsekuensi bagi perusahaannya, lalu kebocoran pada pipeline sehingga gas mentah tidak bisa didistribusikan ke gas plant. Jadi kebocoran pada gas pipa ini, empat pipa ini konsekuensinya itu perusahaan tidak dapat mendistribusikannya ke gas plant. Kalau misalnya tidak dapat mendistribusikannya ke gas plant, maka dari itu permintaan dari konsumen tidak dapat dipenuhi. Nah, maka dari itu kalau misalnya seperti yang kita tahu, resiko itu kan kejadian yang berdampak pada perusahaan dan sifatnya itu tidak pasti. Nah, ini tuh berdampak bagi perusahaan, berdampak bagi tujuan dari perusahaan. Karena tujuan dari perusahaan ini adalah uh, memenuhi permintaan konsumen kan. Kalau misalnya gas mentahnya tidak dapat didistribusikan ke gas plant, maka dari itu tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Maka dari itu tidak dapat memenuhi objektif. Maka dari itu empat ini, kebocoran pipa pada tiap segmen ini dapat dikatakan sebagai risiko. Setelah diidentifikasi risikonya, yang tadi itu ada 4, dari itu selanjutnya adalah menganalisis risikonya. Menganalisis risiko ini kita menghitung skornya. Skornya itu ada pada risk matrix berapa, lalu didapatkan dari likelihood pada setiap segmennya berapa, habis itu nature of konsekuensinya apa, lalu nature of causesnya apa, itu ditentukan pada subbab ini, risk analysis. Yang pertama pada pipa segmen 1, pipa segmen 1 itu untuk likelihood-nya kan, likelihood itu kan jumlah kejadian, menghitung jumlah kejadiannya. Nah, kejadian yang pertama itu terjadi pada 10 Oktober 2016, lalu yang kejadian kedua itu 10 Maret 2019. Nah, jadi total jumlah kejadiannya 2. Kalau misalnya dilihat dari penilaian likelihood itu, kalau misalnya lebih dari 2 atau ya lebih dari 2 lebih dari 2 di rentang 1 sampai 5 tahun itu quite probable atau levelnya 4. Jadi dikasih skor 4 untuk pengukuran likelihood-nya. Lalu untuk pengukuran severity-nya itu kan lebih ngacu ke severity itu, kalau tadi lebih ngacu ke biaya yang ditimbulkan dari resiko tersebut kan. Biaya itu rumusnya itu ada FC sama dengan FC CMD tambah FC alpha tambah FC prod tambah FC INJ tambah FC environ. Nah, kalau FC CMD ini komponen kerusakannya atau biaya yang disebabkan biaya dari komponen kerusakannya itu sebesar 356.340. Lalu FC alpha ini dampak yang disebabkan oleh peralatannya itu 124.467. Lalu FC prod ini biaya yang hilangnya. Lalu 330 juta 39.938. FCGNJ ini biaya terjadinya kecelakaan itu 0, sama biaya kerusakan lingkungannya atau FC environ itu 27.155.000. Jadi totalnya itu 357.675.745. Dan di sini itu bisa dikatakan sangat tinggi atau lebih dari 300 juta. Kalau lebih dari 300 juta, maka masuknya ke level 5, yaitu katastrofik. Nah, kalau misalnya udah ditentuin dari nilai likelihood-nya sama nilai severity-nya, dari itu kita melanjutkan ke penentuan skor risiko. Nah, skor risiko itu kan likelihood kali konsekuensinya itu adalah severity. Jadi nilai likelihood-nya 4 dikali dengan nilai severity-nya. Pengukuran severity-nya yaitu 5 sama dengan 20. Nah, untuk penentuan risk matrix-nya di mana itu akan ditentukan pada subbab selanjutnya, yaitu subbab ke risk evaluation, subbab selanjutnya. Lalu untuk nature of causes-nya itu untuk menentukan atau melihat penyebab dari kebocoran pipanya itu menggunakan fishbone analysis. Jadi kebocoran pipa itu penyebabnya ada 5, ada lubang pada pipeline, cracking, melanggar SOP, tekanan gas, sama laju korosi. Sama untuk ada dari penyebab lubang pada pipeline itu ada endapan mineral, gesekan pasir, adanya bakteri, dan lainnya. Untuk nature of consequences-nya ini kita tuh membuat untuk mencari konsekuensinya. Jadi konsekuensi yang terjadi jika terjadi kebocoran pada pipa segmen 1. Jadi untuk
konsekuensi pertama itu kan komponen yang rusak karena produksi, kalau misalnya pipa yang bocor. Lalu kalau misalnya komponen yang rusak karena produksi, maka ada penalti perusahaan atau kerugian bagi perusahaan karena komponen tersebut rusak. Maka perusahaan harus membayar lebih komponennya untuk dibeli kembali kan atau diperbaiki kembali. Lalu dampak buruk peralatan. Kalau dampak buruk peralatan, maka penalti perusahaan juga sama, kerugian internal dan eksternal. Terus konsumen juga akan kecewa, maka kepercayaan berkurang. Jadi konsumen tidak lagi memesan gas mentah di sini, di perusahaan PT Gas OY gitu. Lalu untuk pipa segmen 2, jumlah kejadiannya itu totalnya itu 1, yaitu pada 12 Desember 2019. Jumlah kejadian 1 itu masuk ke quite probable level 4. Kalau misalnya di pengukuran likelihood, untuk pengukuran severity-nya, yaitu lebih ke biaya lagi, total dari biayanya itu 378 juta sekian, itu lebih dari 300 juta, jadi masuknya ke level 5 yaitu catastrophic. Lalu untuk skor resikonya itu sama, likelihood kali severity, yaitu sama dengan 20 totalnya. Untuk nature of causes-nya itu sama, jadi kebocoran pipa itu di penyebabnya apa aja, lubang pada pipeline, cracking, langgar SOP, tekanan gas, laju korosi, dan lainnya. Kalau dari itu, pipa segmen 2-nya itu nature of consequences-nya itu sama, cuma kan bedanya itu dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4 itu dari itunya ya, dari tempatnya itu ada yang di sungai, ada yang di peternakan, ada yang di sawah juga. Maka dari itu yang membedakan dari konsekuensinya itu ya kalau tempatnya itu berada pada pemukiman warga, maka terjadi masalah kan. Kalau misalnya jauh dari pemukiman warga, ya nggak apa-apa, cuma bakal terjadi masalah pada lingkungan aja gitu. Jadi yang membedakan itu paling pengeborannya terganggu kalau di sini karena dilakukan di sekitar pemukiman warga. Kalau di sungai kan tidak masalah, atau di sawah mungkin sama sih pemukiman warga. Lalu ada pipa segmen 3 untuk pengukuran likelihood dan severity-nya. Untuk pengukuran likelihood-nya ini, total kejadian dari kebocoran itu kan tidak ada atau nol. Maka dari itu untuk jika dilihat pada tabel pengukuran likelihood, maka dapat diberikan skor improbable atau level 1. Dan pengukuran severity-nya ini untuk biayanya itu lebih dari 300 juta, maka dapat diberikan skor level 5 atau catastrophic. Dan untuk skor risiko keseluruhannya, yaitu likelihood kali severity-nya, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, untuk nature of causes-nya, untuk menggunakan Fishbone analisisnya itu, dia hanya terdapat 2 penyebab saja pada kebocoran pipanya, yaitu melanggar SOP dan tekanan gasnya. Dan untuk konsekuensinya itu sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya pada tempatnya saja. Dan pada pipa segmen 4, itu total kejadiannya itu sangat banyak, yaitu terdapat 4 total kejadian. Nah, kalau misalnya terdapat total 4 kejadian, itu kan lebih dari 1 atau lebih dari 1 pada rentang 5 tahun. Itu masuk ke very probable atau level 5. Maka very probable level 5 ini itu lebih dari 2 pada rentang 5 tahun, maka masuk ke very probable level 5 untuk pengukuran likelihood-nya. Dan pengukuran severity-nya itu lebih dari 300 juta, malah hampir menyentuh 500 juta. Maka dari itu, untuk penilaian skor dari pengukuran severity-nya itu adalah catastrophic level 5. Maka dari itu skor resikonya jika likelihood dikalikan dengan severity didapatkan adalah 25. Untuk nature of causes-nya itu sama seperti sebelumnya. Terdapat 5 penyebab, yaitu lubang pada pipeline, melanggar SOP, laju korosi, cracking, dan tekanan gas. Kalau penyebab dari kebocoran pipanya. Dan nature of consequences-nya itu sama. Konsekuensinya itu pasti kalau misalnya tidak penalti dari perusahaan dan konsumen kecewa akan produksi atau permintaan yang terlambat. Maka dari itu kepercayaan berkurang. Lalu ada risk evaluation. Jadi risk evaluation ini kita mengevaluasi, di sini itu kita mengevaluasi risk apa aja yang perlu dilakukan treatment. Nah,
kalau misalnya risk yang perlu dilakukan treatment itu resiko-resiko yang mendapatkan skor tinggi atau skor tinggi itu jadi kalau misalnya dilihat pada kolom matriks itu, risk matriks itu ke kolom merah itu, maka dari itu kita harus berikan treatment lebih dan harus proses tersebut tidak boleh dijalankan dan perlu diperbaiki gitu agar resiko tersebut berkurang. Nah, untuk pipa segmen 1 itu kan nilainya tadi 20 kan. Kalau nilainya 20 itu masuknya ke kolom merah. Kalau kolom merah itu tindakan perlu dilakukan tindakan seketika, yaitu pekerjaan tidak boleh dilakukan karena berpotensi kerugian yang serius. Maka dari itu perlu dilakukan treatment karena proses ini resiko ini harus dilakukan treatment seperti misalnya perbaikan pada pipanya atau apapun itu agar resiko ini tidak dapat terjadi lagi dan akan merugikan ke perusahaan. Kalau begitu kan kalau misalnya kita lakukan terus-menerus maka akan merugikan perusahaan. Perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi dan bisa jadi pipa tersebut akan rusak, tidak bisa digunakan kembali gitu. Pipa segmen 2 juga sama, didapatkan nilai 20, maka dari itu harus diberikan treatment lebih untuk memperbaiki proses dan pipanya agar resiko dari kebocorannya itu berkurang. Dan untuk pipa segmen 3 itu didapatkan nilai sebesar 5. Karena itu kalau nilai sebesar 5 ini dikatakan aman banget enggak, dikatakan sangat berisiko tidak. Karena di tengah-tengah, maka dari itu pengandalian dapat diterima, namun demikian peninjauan tetap dilakukan untuk melihat apakah risiko masih dapat diturunkan lagi. Jadi di sini itu proses produksi itu masih dapat berjalan pada pipa ini, tapi perusahaan harus melakukan pengandalian untuk menurunkan risiko tersebut agar risiko tersebut dapat dikategorikan ke kategori yang aman atau dinilai yang di kolom hijau itu. Karena kalau misalnya di kategori yang aman, maka risiko itu tidak dapat berpengaruh banget atau berpengaruh banyak ke objektif dari perusahaan. Di peluangnya itu sangat sedikit. Dan untuk pipa segmen 4 itu nilainya 25, maka dari itu terdapat pada kolom merah. Maka kalau kolom merah itu tindakan seketika, yaitu pekerjaan tidak boleh dilakukan karena berpotensi kerugian yang serius dan perlu dilakukan treatment pada proses atau pipa tersebut gitu agar risiko tersebut peluang risikonya turun atau tidak akan berisiko pada proses-proses lainnya. Setelah dilakukan risk assessment, tadi kan risk identification, risk analysis, sama risk evaluation, maka dari itu kita lanjut ke risk treatment. Nah, risk treatment ini kita memanfaatkan output dari risk assessment sebelumnya. Outputnya itu apa aja? Outputnya itu adalah risiko apa aja sih yang harus ditreatment, terus signifikansi risikonya berapa, atau bagaimana, lalu perilaku risikonya apa. Nah, output dari ketiga output ini akan dimanfaatkan pada risk treatment. Risk treatment ini kita akan memberikan mitigasi plans, terus risk mitigasi plans, risk contingency untuk emergency plans, sama risk contingency untuk recovery plans. Nah, di sini itu ada 3 kan. Nah, ketiga ini dibagi berdasarkan waktu. Jadi kalau risk mitigasi plan ini dia dilakukannya sebelum terjadinya risiko. Kalau misalnya risk contingency emergency plans, dia setelah risiko terjadi baru dilakukan sesaat setelah risiko terjadi. Kalau misalnya risk contingency proses continuity dan recovery plans, dia sama setelah risiko terjadi juga, tapi menunggu, jadi kayak ada selang waktu sebentar setelah risiko terjadi, kayak nggak langsung. Kalau langsung itu kan emergency plans. Dan kalau risk contingency, proses continuity, dan recovery plans ini, dia lebih ke menjalankan proses kembali setelah risiko terjadi gitu, kayak recovery kan. Nah, lalu untuk risk mitigation plans ini dia tindakannya itu
seringnya dilakukan inspeksi berkala untuk pengecekan welding pada pipa, dan performance measure timingnya itu 1 kali dalam 1 minggu, dan performance measure-nya itu berkurangnya cacat welding pada pipa, dan reporting and monitoring-nya laporan jumlah pipa yang mengalami cacat welding. Untuk risk contingency emergency plans-nya itu tindakannya bekerja sama dengan on-source pihak luar. Untuk performance measure-nya itu berkurangnya daftar pipa yang mengalami cacat welding, dan reporting and monitoring requirement-nya dokumentasi lembar perjanjian kontrak. Untuk proper tindakan dari risk contingency, process continuity, dan recovery plans itu membuat alat pendeteksi cacat welding pada pipa, dan alat bekerja sesuai dengan jam operasi. Performance measure-nya. Pipa segmen 2 juga sama, dilakukan risk mitigation plans, risk contingency emergency plans, dan risk contingency process continuity dan recovery plans. Jadi intinya pada pipa segmen 1, 2, dan 4 ini, kalau misalnya tidak dibuat alat pendeteksi cacat welding, juga dilakukan inspeksi berkala sebelum kejadiannya. Jadi kalau mitigasinya itu dibuat inspeksi, tapi kalau misalnya udah untuk merecovery-nya itu pasti dibuat aplikasi atau alat pendeteksi cacat, agar kalau misalnya pipa mengalami kebocoran itu dapat diperbaiki langsung gitu. Sama pipa segmen 4 juga tidak jauh beda dengan pipa segmen sebelumnya. Nah, di sini di risk treatment ini kita hanya mendefinisikan 3 pipa segmen saja, karena pipa segmen 3 ini masuk ke nilai skor resikonya 5, jadi tidak perlu adanya treatment. Jadi selanjutnya adalah risk register. Jadi setelah dilakukan risk assessment dan risk treatment, maka tahap terakhir itu yaitu risk register. Di sini kita akan membuat rekomendasi perubahan dari prosesnya itu apa aja dari pipa segmen 1, 2, dan 4, dan mendesain ulang proses agar risiko tidak dapat terjadi lagi atau mengurangi terjadinya risiko gitu, agar tidak merugikan bagi perusahaan. Kalau merugikan bagi perusahaan itu jadi agar perusahaan tetap dapat mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, permintaan konsumen. Yang pertama itu adalah rekomendasi perubahan pada pipa segmen 1, itu ada 2 tindakan risikonya, yaitu pembuatan alat pendeteksi cacat welding pada pipa, dan pengadaan pelatihan alat pendeteksi cacat welding untuk operator welding. Nah, tujuannya itu mengurangi peluang terjadinya kebocoran pipa dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran, ya pokoknya dua-duanya mengurangi peluang terjadinya kebocoran pipa. Bedanya itu kalau misalnya yang pertama itu untuk infrastrukturnya, kalau yang kedua itu aktivitasnya. Karena kalau misalnya membuat alat pendeteksi cacat welding, para pegawai juga harus dilakukan training atau kayak pembelajaran agar dapat memahami si alat pendeteksi cacat weldingnya tersebut. Bentuk perbaikannya itu ya agar pipa ini terhindari dari kebocoran. Sama di sini juga tidak jauh beda, tapi bedanya itu hanya di adanya kalau pipa segmen 2 ini rekomendasi perubahannya itu pembuatan jadwal inspeksi, lalu pembuatan aplikasi atau alarm peringatan inspeksi, dan menambahkan operator bagian inspeksi. Lalu untuk pipa segmen 4-nya itu menambahkan alat berat dan peralatan filtrasi, dan membuat alat filtrasi secara otomatis. Jadi pipa segmen 1, 2, dan 4 ini untuk proses change recommendation itu membuat suatu alat untuk mendeteksi atau untuk menunjang pipa tersebut agar proses itu dapat berjalan lebih baik lagi. Bisa ke infrastruktur, aktivitas, ataupun infrastruktur atau aktivitas gitu. Kalau aktivitas itu lebih ke inspeksinya, ke infrastruktur lebih ke pembuatan mesinnya
atau mesin pendeteksi cacat, atau mesin filtrasi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah proses redesign. Proses redesign ini kita mendesain ulang prosesnya untuk mengurangi resiko yang terjadi pada tiap prosesnya agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen atau mencapai tujuannya. Nah, untuk prosesnya itu yang diperbaiki, pertama itu ada kita mulai, lalu setelah dimulai ada penggalian sumur untuk mengambil gas alam yang berada di bumi, lalu penyedotan gas dari sumur menggunakan pompa gas, lalu ada pemfilteran gasnya yang sudah diambil agar memisahkan gas dari pasir dan mineral. Jadi gas mentah yang berkualitas itu gas yang terhindar dari pasir dan mineral. Karena pasir dan mineral ini akan menyebabkan laju korosi juga tinggi. Maka dari itu gas yang berkualitas itu adalah gas mentah, pure gas mentah tanpa pasir dan mineral. Lalu gas mentah yang sudah dihasilkan lalu didistribusikan menggunakan pipeline ke gas plant. Nah, pipa-pipa di segmen-segmen itu pipa-pipa untuk mendistribusikan gas mentah yang sudah difiltrasi. Maka dari itu kalau misalnya pipa itu mengalami kebocoran, maka dari itu kita tidak dapat mendistribusikan kemanapun, atau tidak dapat mendistribusikan ke plant tertentu. Maka dari itu permintaan konsumen akan tidak dapat kita penuhi gitu. Gas mentah yang dihasilkan dijaga kualitasnya dengan menggunakan kompresor, lalu penjualan gas mentah yang sudah dikumpulkan ke gas plant akan didistribusikan kembali ke perusahaan-perusahaan terdekat melalui pipa dan truk tangki. Jadi untuk memperbaikan prosesnya ini lebih ke perbaikan infrastrukturnya. Jadi kalau untuk merombak prosesnya itu prosesnya sama seperti sebelumnya, tapi lebih ke perbaikan infrastrukturnya. Jadi pada pipa segmen 1, 2, dan 4 itu akan lebih dilakukan inspeksi dan pelatihan, mungkin pelatihannya itu untuk agar pegawai itu dapat mengoperasikan alat pendeteksi baru yang dijadikan rekomendasi perubahan proses pada tiap segmennya, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.